Momen Lebaran selalu dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan tradisi mudik tahunan. Tapi di antara keseruan dan keramaian, momen mudik itu ada orang-orang yang justru harus bekerja demi tuntutan profesionalitas. Dan salah satunya adalah para jurnalis yang harus terus melaporkan kondisi terkini soal arus mudik. Gimana sih rasanya jadi bagian dari mudik ini? Pokoknya Yana mau nanya. Lebaran sebentar lagi, waktunya kumpul sekeluarga. Hihi, mudik emang udah jadi tradisi tahunan yang tak terpisahkan dari momen Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Dan bertemu sanak saudara seakan jadi agenda wajib saat merayakan kemenangan di kampung halaman. Makanya data mengungkap bahwa tahun 2014 lalu jumlah pemudik mencapai 19 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan naik 2% menjadi 20 juta orang di tahun 2015 ini. Menuju kampung halaman, berbagai moda transportasi pun digunakan. Mulai dari angkutan darat, laut, udara, kendaraan umum, kendaraan pribadi, hingga sepeda motor. Dari tahun ke tahun udah kebayangkan padatnya jalur mudik jelang Lebaran? Nah, makanya informasi keadaan lalu lintas di jalur mudik jadi kebutuhan para pemudik. Di momen inilah para jurnalis terjun langsung melaporkan keadaan di lapangan. Dan momen mudik ini juga jadi salah satu hajatan akbar tahunan yang selalu dipersiapkan dengan matang oleh stasiun televisi di Indonesia, termasuk NET. Sejak mengudara pertengahan 2013 lalu, NET juga ikut serta memberikan informasi terkini soal arus mudik di berbagai titik. Main-main, puluhan orang diterjunkan dalam misi mulia ini. Dan sosok yang ada di balik layarnya adalah produser yang satu ini nih. Yang pasti kalau dari laporan trafiknya manfaat ya, bisa jadi panduan orang kan, kapan sebaiknya mereka berangkat untuk mudik. Nah di Net Mudik tahun ini, kita pengen bikinnya Net Mudik ini menampilkan banyak story tentang manusia-manusia yang meninggalkan kesibukan mereka di kota besar untuk pulang ke kampung halaman, menikmati momen istimewa Lebaran bersama keluarga mereka. Itu sih momen yang pengen kita capture di Net Mudik tahun ini. Nah, ada sesuatu yang baru nih yang dikasih sama NET. Maka nggak heran berbagai tayangan khas NET pun belakangan kerap hadir di layar kaca. Dan tentunya, update pantauan langsung di lapangan tetap nggak ketinggalan. Laporan langsung arus mudik alias live report mulai tumbuh bersamaan dengan munculnya televisi swasta pada tahun 2000-an lalu. Dan dari tahun ke tahun, tradisi live mudik ini pun terus berkembang. Demi laporan yang semakin informatif dan terkini, berbagai teknologi pun digunakan. Mulai dari penggunaan helikopter untuk melaporkan keadaan dari ketinggian, pesawat berkamera tanpa awak alias drone, sampai menggunakan teknologi video call seperti Skype atau Google+. Jadinya nih, masyarakat terus dimanjakan dengan berbagai informasi yang semakin menyeluruh. Media massa itu selalu ingin meningkatkan kualitas layanannya kepada publik kan. Jadi ketika drone sekarang muncul misalnya, sebetulnya nggak ada sesuatu yang luar biasa, ekstra ya, informasi ekstra yang ditampilkan melalui drone. Tapi kan kemudian kita jadi bisa melihat misalnya kalau disebut kemacetan. Kalau dulu kan kita cuma lihat dari bumi, sejajar dengan kita kan. Sekarang kita bisa lihat dari atas kan. Jadi pasti teknologi itu dimanfaatkan oleh teman-teman media itu dalam rangka menyediakan layanan informasi yang lebih lengkap. Selama tradisi mudik masih ada di Indonesia, maka rekan-rekan media pastinya akan terus ikut serta mengabarkan kondisi di lapangan. Dan menjadi bagian dari tim mudik jadi kebanggaan tersendiri loh. Ada pengalaman baru ya, dan ini kan bukan sesuatu yang politik atau apa. Kalau sukanya ketemu sama teman-teman baru, wartawan lain. Seumur-umuran kita ini jadi kayak reuni. Bangganya pun terasa karena kan pemirsa di rumah mendapatkan informasi dari kami, dari para reporter yang standby di sini. Dukanya paling ya nggak ketemu keluarga aja. Tidur bareng, makan bareng, kerja bareng, mandi aja yang belum bareng. Di saat orang libur kita kerja, di saat orang tidur kita kerja. Capek ya, karena kan biasanya kita ada shift-shiftnya. Ini kan kalau memang udah diposting di Cikampek ya, mau kapanpun live harus siap.
you, semua clear, aman ya semua, thank you. Ya, suka duka emang selalu ada. Selama melakukannya dengan ikhlas ya nggak masalah. Hehe. Nah, kalau yang ini nih namanya mobil news van, di mana setiap berita diolah dan kemudian dikirim ke kantor pusat sana. Dan setiap pelaporan berita atau live report, nggak cuma ada reporter sama video jurnalis saja nih, tapi ada juga orang-orang di balik layar, kayak misalnya TS atau technical support, ada juga transmission sama ME atau mechanical engineer. Dan tentunya ada juga kapten yang selalu berkomunikasi dengan kantor pusat sana supaya laporannya tetap lancar. Seru ya? Laporan langsung yang ditonton di layar televisi melalui serangkaian proses panjang, tak jarang masalah teknis maupun non-teknis melanda. Makanya masing-masing bagian kudu bertanggung jawab atas tugasnya. Jangan sampai ada miskomunikasi. Dan salah satu teman Yana yang juga ikut bertugas di mudik tahun ini adalah reporter yang satu ini nih. Tahun ini merupakan tahun kedua Dede harus bertugas melaporkan arus mudik. Artinya, lebaran di kampung halaman sama keluarga besar kembali harus ia lewatkan. Ini kan kali sekian lebaran dan jadi tim mudik gitu kan, 3 kali ya? Betul. Udah kayak Bang Toib gitu kan, ya nggak pulang-pulang. Emang nggak ngerasa sedih? Orang tua nggak nyariin pas lebaran nggak ada anaknya kemana gitu? Hah? Ya ini 3 kali dulu sebelum gua di net 2 tahun sebelumnya itu emang di radio itu juga lakukan laporan mudik meski di Jakarta dan di Merak. Ya sebenarnya orang tua nyariin tapi orang tua gua tahu yang dari kecil itu memang gua seneng nih nonton pada saat puasa ataupun pada lebaran nonton live mudik. Dan ke saat ini saat gua mendapat kesempatan ya lakukan aja yang terbaik orang tua gua untungnya ngerti gitu. Meski lelah menghadang, rasa panas seringkali datang menyerang, apalagi sampai lebaran di kampung orang. Tapi demi informasi bagi masyarakat luas, pengorbanan ini gak akan sia-sia kok. Hehe. Selamat bertugas ya teman-teman. Terus berikan perkembangan terkini di lapangan agar semakin banyak yang terbantu sama informasi dari kita, para insan media. Ada pepatah yang bilang bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu pula lah yang dilakukan oleh para rekan media atau rekan-rekan jurnalis ini yang selalu bermanfaat bagi orang lain dengan cara memberikan informasi terkini mengenai arus mudik dan tentunya jalur mudik. Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @Yana mau nanya. Nanti yang tanyain, karena Yana selalu mau nanya. Thank you. Dan akhir kata nih, Yana dan Ramang Praseno mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Ya, Tommy dan Zizi, saat ini saya berada di gerbang tol